Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 1917051014 kelas B. Pada video kali ini saya membahas tentang ekuivalensi pushdown automata dan konteks free grammar. Ekuivalensi pushdown automata dan konteks free grammar. Konteks free grammar (CFG) adalah seperangkat aturan penulisan ulang yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau mereproduksi pola atau string secara rekursif. Misalnya seperti pada ilustrasi di bawah ini, itu dimana S A B B, A ke 0, B ke 1, B ke 2. Dengan aturan di atas kita kemudian dapat menghasilkan string berikut, mana S ke A B B ke 012 atau S A B B 011 dan seterusnya. Artinya dengan menggunakan aturan akan dapat menghasilkan 4 kemungkinan set string, yaitu 012, 011, 022, dan 021. Ini sangat mirip ketika menggunakan aturan sintaktik untuk menghasilkan kalimat seperti berikut: S, NP, FP, NPN, NPDN hingga VP, VNP. Kemudian PDA dapat menjadi berbagai jenis transisi seperti expansion, reduction, dan conditional. Pertama di sini ada expansion, yaitu mendorong keadaan sebelumnya ke store, atau di state key ke store ke state key action seperti ilustrasi berikut. Kemudian ada reduction, menghapus state terakhir dari store atau hapus state key double action sambil mendorong state key ke store dan ke state key action seperti ilustrasi berikut ini. Kemudian ada conditional, yaitu mirip dengan transisi reduction, tetapi state key double action tidak dihapus. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian ada state transition, yaitu transit dari state key ke key action dengan input X, atau state key tidak ditumpuk ke state key action. Contoh ilustrasinya seperti ini. Kemudian bagaimana kita akan menggunakan transisi tersebut untuk PDA? Contohnya ini seperti ilustrasi yang ada di gambar ini, di mana panah hitam itu transisi status dengan string input. Kemudian ada panah oranye tebal, nih, itu transisi ekspansi ya, atau dorong state sebelumnya ke tumpukan. Lalu ada panah putus-putus biru, yaitu transisi reduksi, yaitu memunculkan state tertentu sebelumnya. Ekuivalensi pushdown automata dan konteks free grammar, yaitu pindah dari state satu ke state lain. Dan lihat apa yang disimpan ke setiap state. Perhatikan bahwa string input yang digunakan hanya diterima jika state akhir memiliki memori tumpukan kosong atau epsilon. State store. Q1, epsilon Q2, epsilon mengkonsumsi input A. Q3, Q2, yaitu dorong state Q2 sebelumnya ke stack. Q4, Q2, konsumsi input E. Q5, epsilon, dorong state Q2 sebelumnya ke stack dan kemudian menghapusnya. Q6, epsilon, konsumsi input B. Perhatikan bahwa meskipun Q4 dan Q6 semuanya adalah state bagian akhir, tumpukan dalam Q4 tidak kosong dan string yang digunakan tidak dapat diterima pada Q4. Sementara Q6 memiliki tumpukan kosong dan merupakan keadaan akhir itu sendiri. String input yang digunakan diterima. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena Q4 adalah keadaan akhir atau final state, itu tidak akan didorong ke tumpukan atau tetapi hanya keadaan sebelumnya yang sudah ada di tumpukan, misalnya Q2, untuk penyimpanan pada state Q5. Artinya meskipun Q4 adalah status akhir tetapi tumpukan tidak kosong, Q4 tidak akan dapat menerima string input A, E, namun Q6 adalah keadaan akhir atau final state dengan tumpukan kosong. Ia dapat menerima string yang dikonsumsi A, E, B. 3 persyaratan untuk suatu keadaan PDA untuk menerima string input adalah: pertama, string input dipakai, kemudian tumpukan state kosong, dan state adalah keadaan akhir. Kesimpulannya, bagaimana membuktikan bahwa suatu bahasa adalah CFG? Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu jika bahasanya adalah CFG, maka ada PDA yang mengenalinya. Lalu kedua, jika ada PDA dari bahasa tersebut, maka itu adalah CFG. Oke, terima kasih.
Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.